Selamat datang di EduPlus, Financial Resources yang bergerak di bidang marketplace financial, di mana kami memiliki 5 sektor bisnis: edukasi, service, proteksi, investasi, dan trading. Anda bisa kenal kami lebih dekat dengan mengklik ke www.eduplus.co.id, dan EduPlus sekarang ada di 2 kota besar Indonesia, yaitu Surabaya dan Bandung. EduPlus Internasional memiliki risk disclaimer, di mana investasi mengandung resiko kerugian bahkan sampai tidak terbatas, sehingga dana yang digunakan harus tepat. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja atau hasil di masa depan. Dan PT EduPlus Internasional tidak bertanggung jawab material dan non-material atas segala resiko kerugian yang dialami oleh member. Semua yang disampaikan oleh PT EduPlus Internasional adalah untuk kepentingan pembelajaran atau edukasi, bukan ajakan bertransaksi. Dan PT EduPlus Internasional tidak berjanji apapun tentang return atau hasil, dan kami tidak memberikan jaminan atau kepastian tentang hasil. PT EduPlus Internasional terletak di Central Business District di kota Surabaya dan Bandung, memberikan one-stop solution untuk Anda di bidang marketplace keuangan, digital teknologi, support, dan agency network business. So, kenapa memilih bisnis marketplace keuangan dan teknologi? Bisnis marketplace keuangan dan teknologi adalah industri pencetak bilioner terbanyak versi Forbes, di mana memiliki pasar yang sangat luas dan liquid, dan Anda tidak perlu pegawai, Anda tidak perlu banyak stok barang, fleksibel, bisa kapanpun, bisa dimanapun, dan modal minimal bisa menghasilkan potensi keuntungan yang maksimal. Dan bisnis marketplace dan keuangan serta teknologi ini adalah industri berat modal dan menjadi kebutuhan banyak orang, sehingga menjadikan bisnis marketplace keuangan dan teknologi adalah bisnis zaman now. Di tahun 2019, Forbes mengeluarkan daftar orang-orang terkaya di dunia, di mana Anda bisa lihat di ranking pertama ada nama Jeff Bezos yang terkenal sekali dengan Amazon-nya, dan itu bergerak di dunia marketplace. Di peringkat kedua, itu ada di laptop Anda, di PC Anda, Bill Gates dengan Microsoft-nya yang bergerak di dunia teknologi. Dan di peringkat ketiga ada Warren Buffett yang bergerak di dunia keuangan. So, bisnis marketplace keuangan dan teknologi adalah bisnis orang terkaya zaman now. Intinya kita mulai memahami kalau dari bidang keuangan maupun teknologi melalui berbagai variasi yang diberikan ke dalam marketplace itu memungkinkan buat kita untuk mencapai dream atau tujuan keuangan kita masing-masing secara lebih cepat. Mengingat industri ini sudah berhasil membawa beberapa orang terkaya di dunia menempati ranking-ranking yang teratas. Nah, jadi kalau untuk kepentingannya kita sendiri dan tentunya kita punya dream dan kebutuhan keuangan masing-masing, apa yang menjadi dream kita? Seringkali orang mempunyai dream seperti jalan-jalan ke luar negeri, punya mobil mewah, punya rumah mewah, tapi pada dasarnya dream yang mewah sifatnya wants atau keinginan. Sebaiknya kita penuhi dahulu, kita prioritaskan yang lebih penting, yaitu needs yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti dana darurat, dana pensiun, dana pendidikan anak, dan dana-dana yang lain. Supaya lebih jelas, kita perlu menghitung dulu sebenarnya berapa kebutuhan kita untuk meraih financial freedom atau dana masa depan yang kita butuhkan. Seandainya kita belum punya tujuan yang jelas, maka kita berjalan bisa muter-muter lama dan tidak cepat sampai. Tapi, kalau kita sudah menentukan tujuan kita, pastinya kita akan lebih cepat sampai ke tujuan. Misalkan, kalau terkait keuangan, tujuan keuangannya adalah financial freedom, passive income atau pensiun dini. Bisa. Kita hitung juga, sama seperti perjalanan, tentukan dulu tujuannya. Finishnya di mana? Lalu dilihat jarak dan waktunya, kira-kira perlu waktu berapa lama. Misalkan kita dari Surabaya mau ke Jakarta, dalam waktu 6 jam. Jadi tujuannya jelas, dan waktu yang dibutuhkan juga jelas. Setelah itu kita baru pilih keadaan investasinya. Karena kalau misalnya kita perlu terbang dari Surabaya ke Jakarta dalam waktu 6 jam, maka kita nggak mungkin naik beca, kita nggak mungkin naik mobil. Kalau naik kereta, dan kalau mungkin kita bisa dapat tiket, mungkin kita bisa nyampe dalam waktu 6 jam. Tapi kayaknya juga belum tentu. Sepertinya kalau Surabaya menuju Jakarta dan butuh waktu 6 jam, maka pesawat adalah salah satu solusi yang terbaik. Demikian juga dengan caranya kita menghitung tujuan keuangan kita. Kalau kita ingin meraih dana pensiun atau passive income, sebetulnya orang itu ada yang bisa pensiun dini, tapi ada juga yang pensiun tepat waktu. Ada juga yang tidak pernah pensiun karena mungkin kurang persiapan. Nah, kalau kita sudah menghitung atau mempersiapkannya,
berapa kebutuhannya kita untuk financial freedom atau pensiun dini. Sebetulnya pensiun itu istilah yang umum. Financial freedom itu juga adalah pensiun juga. Jadi setiap orang itu sebenarnya butuh yang namanya financial freedom, karena tidak selamanya manusia itu sehat, aktif, dan bisa terus produktif dalam bekerja. Makanya ada yang namanya usia pensiun. Kalau di Indonesia, usia pensiun rata-rata sekitar 55 tahun. Karena setelah usia 55 tahun, biasanya kondisi fisik kita sebagai manusia akan terus menurun. Karena kalau kita bekerja terus-menerus sampai kita pada saat tua, belum tentu memungkinkan. Sehingga kalau pada saat kita masih berusia produktif, belum menyiapkan dana yang cukup di hari tua, kita tidak akan pernah pensiun atau memiliki financial freedom. Makanya kita mulai pikirkan sejak sekarang, setelah kita menghitung berapa kebutuhan kita, supaya kita bisa mencapai financial freedom atau pensiun tepat waktu, setidaknya baru kita pilih kendaraan apa yang perlu. Dalam hal ini, kalau terkait jenis-jenis kendaraan investasi atau ilustrasi instrumen investasi, ada yang namanya kelas-kelas aset dalam bentuk piramida, yang merupakan pilihan investasi tentunya mulai dari low return, low risk, sampai ke high return, high risk. Yang low return, low risk ibaratnya seperti kita naik tank. Aman sih, konservatif, tapi low speed. Di bom juga nggak hancur, tapi kinerjanya biasanya di bawah inflasi, di bawah kenaikan harga barang jasa. Di sini volatilitasnya rendah, tingkat kesulitan rendah, tapi kalau kita terlalu banyak gunakan dana di konservatif, tanpa bisa memiliki kinerja yang lebih tinggi dari inflasi, sebetulnya makin lama daya beli kita makin rendah. Karena harga barang jasanya naik lebih tinggi daripada simpanan kita. Konservatif ini yang diutamakan adalah keamanannya, aman tapi low return. Di sini seperti deposito, reksadana, pasar uang, obligasi reksadana, pendapatan tetap itu yang dijamin negara atau yang dirilis oleh negara itu, dan biasanya masuk ke dalam kategori konservatif. Lalu jenis instrumen investasi yang ada di kelas aset kedua biasanya kelas aset moderat. Di sini sifatnya adalah normal speed, kecepatannya normal dan rata-rata kinerjanya juga normal atau setara dengan inflasi. Setara dengan kenaikan barang dan jasa misalnya di Indonesia, rata-rata kenaikan inflasi real biasanya 7% per tahun. Kalau di moderat, Anda meletakkannya artinya kinerjanya atau rata-ratanya juga sekitar 7% setahun. Jadi kalau sesuai dengan inflasi real, nah di sini biasanya ada volatilitas yang sedang dan tingkat kesulitannya juga sedang. Seperti kendaraannya kalau kita misalnya naik mobil. Banyak orang bisa mengendarai mobil, tentunya ada batas-batas kecepatan yang harus dipatuhi di lalu lintas. Contohnya nih, kalau misalkan di moderat ini, kinerjanya setara inflasi, seperti logam mulia, komoditas, properti, tanah, atau obligasi dan sebagainya dirilis oleh perusahaan-perusahaan swasta. Ada juga kelas aset yang ketiga, yaitu kelas aset yang agresif atau high speed yang kecepatannya tinggi. Di kelas aset yang ini, kinerjanya lebih dari inflasi. Jadi kinerjanya yang paling tinggi itu memang harapannya ada di kelas aset yang agresif. Namun, di sini ada volatilitas yang lebih tinggi dan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, sehingga resikonya juga pasti lebih tinggi. Contohnya seperti kita naik pesawat atau helikopter. Mungkin banyak orang bisa mengendarai mobil, tapi nggak banyak orang yang bisa mengendarai pesawat atau helikopter karena butuh skill yang tinggi, butuh sekolah pilot, izinnya rumit, dan lebih mahal daripada kita sekedar menyetir sebuah mobil. Tapi kita tahu kalau jadi pilot bayarannya lebih mahal daripada menjadi supir mobil. Jadi contohnya seperti itu. Jadi yang termasuk dari kelas aset agresif adalah misalnya saham derivatif, reksadana saham maupun indeks saham, ETF, produk-produk yang agresif ini jadi adalah pilihan-pilihan investasi berdasarkan kelas asetnya. Mudahnya, Anda ingat saja mau yang konservatif seperti naik tank, aman tapi lambat, atau normal speed seperti naik mobil, atau mau yang cepat, naik helikopter dan pesawat. Seperti dari yang sudah kita perhitungkan, di dalam menentukan tujuan atau perencanaan keuangan kita, misal sebagai bisa passive income, pensiun dini atau financial freedom di usia antara 55 sampai 80 tahun, ya syukur-syukur kita dapat umur panjang sehingga lebih dari 80 tahun. Jadi kalau mau panjang umur, tapi kalau hidupnya kita pada satu usia tua tidak ingin kesulitan, tentunya harus ditentukan mulai dari sekarang. Kita hitung yang normal, misalkan berapa jumlah investasi agar kita bisa pensiun di usia 55 sampai 80 yang setara dengan 10 juta per bulan dengan nilai sekarang. Kita pasti ada inflasi, 10 juta per bulan itu kalau 20 tahun lagi, kita harus perhitungan lagi nilai inflasinya. Kita asumsikan inflasi real dan kinerja pada saat pensiun kita masing-masing pada saat usia 55 tahun adalah 7% per tahun. Kita bisa hitung, kita bisa pakai kalkulator atau website atau internet juga bisa menghitung untuk dana pensiun. Tapi di sini kami akan memberikan suatu gambaran lebih jelas, misalkan usia sekarang 30 tahun, lalu start berinvestasi hingga usia 55 tahun.
Masa investasinya 25 tahun. Ternyata kalau dihitung secara matematis, apabila Anda mau pensiun, lalu mengambil dananya dari level konservatif 7% per tahun, perlu dana pensiun hingga 16,3 miliar. Selama 25 tahun itu, kita perlu menabung berapa per bulannya? Supaya selama 25 tahun ini, kita bisa mencapai 16,3 M itu. Jadi kira-kira seperti itu. Angka tujuannya harus ditentukan dulu. Lalu menentukan masa menabungnya berapa lama, tergantung usia kita masing-masing. Kalau start 35 menuju 55, ya investasinya jadi 20 tahun. Nah, untuk menabung selama itu, supaya nanti di usia 55 tahun bisa start dengan 10 juta per bulan, perlu dana pensiun 11,6 miliar. Jadi kalau yang startnya usia 40 tahun dengan masa investasi 15 tahun, perlu dana pensiun 8,3 miliar. Kita asumsikan semuanya dengan inflasi real dan kinerja saat pensiun 7% per tahun. Sedangkan yang start usia 45 tahun dengan masa investasi hanya 10 tahun, karena kurang dari 10 tahun lagi usianya udah 55, sebetulnya kalau perlu dana pensiun sebesar 5,9 M, apabila mau passive income atau pensiun setara 10 juta per bulan, nilai sekarang apabila asumsi inflasi real atau kinerja saat pensiun 7% per tahun. Angka kan sudah saya sebutkan tadi 16,3, 11,6, 8,3 M, 5,9 M adalah angka-angka yang sering tidak dihitung oleh orang-orang, terutama pada saat masih produktif. Padahal ini adalah angka-angka yang sangat penting. Karena kalau sampai kita tidak tahu tujuannya, nanti pada saat usia kita 55 tahun, butuh berapa, artinya Anda tidak akan pernah pensiun pada saat masa tua nanti. Dan itu cukup beresiko. Untuk itu lebih baik tahu lebih cepat daripada lebih lambat. Meskipun sepertinya angka-angkanya tampak menyeramkan karena wow, nilainya besar. Tapi kita tahu lebih cepat lebih baik. Sekarang kalau in reality kita tahu ya, kita butuh dana segitu, jika kita pensiun baru kita berpikir artinya sekarang perlu menabung berapa per bulan supaya saya bisa mencapai dana pensiun itu. Di sini kita punya 3 asumsi. Kinerjanya misalnya rendah 10% per tahun, kalau bilang rendah juga nggak begitu rendah sih, tapi anggap aja kalau 10% itu adalah kinerja rendah per tahunnya, 10%. Kinerja sedang kalau misalnya 30% per tahun, Anda harus menabung berapa per bulannya, atau kinerja tinggi, 50% per tahun, itu sangat tinggi sekali. Kalau sekarang ini Anda sudah tahu tujuan atau kebutuhannya di masa depan sangat besar, dan butuh mulai dipersiapkan sejak dini, lalu muncul pemikiran, selama ini dana kita diparkir atau diinvestasikan di mana? Kalau kita selama ini meletakkan dana kita di kinerja yang rendah, yang 10% per tahun, lalu anggap saja usia kita ini adalah 40 tahun, sebetulnya hal tersebut sudah berada di atas inflasi. Untuk mencapai usia 40 tahun, dana pensiunnya diperlukan sekitar 8,3 miliar ya dalam waktu 15 tahun. Kalau cuma diletakkan yang kinerja rendah yang 10% per tahun, sebetulnya Anda perlu menabung atau berinvestasi yang sifatnya perlu sekitar 21,5 juta per bulan atau 258 juta rupiah per tahun. Wah, belum tentu juga kita punya kemampuan berinvestasi bulanan segitu kalau rata-rata penduduk Indonesia. Ibaratnya rencana perjalanan seperti ilustrasi dari Surabaya ke Jakarta ditempuh dalam waktu 6 jam. Misalkan saat pensiun kita kurang dari 15 tahun lagi butuh 8,3 M. Misalkan kita tetap naik kendaraan motor misalnya atau becak, nggak akan sampai dalam waktu 6 jam. Ibaratnya kalau kita hanya meletakkan instrumen investasi 10% per tahun, lalu tidak menabung sebesar 21,5 juta per bulan, tentu nantinya dana pensiun tidak akan sampai ke tujuan. Jadi nanti pada masa tua bisa-bisa nggak punya dana pensiun yang cukup, padahal waktu itu belum tentu kita masih bisa bekerja, masih sehat, masih fit. Dan hal itu adalah logikanya. Sedangkan yang kinerjanya sedang, kalau misalnya cuma 10% per tahun itu kurang cepat, kita perlu waktu yang terbatas, tapi naik kendaraan yang terlalu lambat, akhirnya nggak mungkin sampai. Artinya jadi harus mencari kendaraan yang lebih cepat. Jadi jangan dibiarkan uangnya diam. Di bidang keuangan banyak sekali orang yang melakukan hal ini, nggak pernah menghitung kebutuhan masa depannya, tapi tetap ngotot nih, mau naik becak atau motor. Dia nggak akan pernah sampai tepat pada waktunya, padahal dana pensiun ini adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kalau misalkan sudah mulai paham, ternyata butuh alternatif investasi atau pendanaan yang lebih cepat, bukan karena tamak atau serakah ya, tapi karena memang butuh. Karena kalau misalkan cuma 10% per tahun, kita harus berinvestasinya sekitar 21,5 juta per bulan, tapi nggak ada dana. Artinya kalau dana kita terbatas, mau tidak mau, kita cari kendaraan yang lebih cepat. Anggap saja kinerjanya yang sedang 30% per tahun. Artinya kita cukup berinvestasi sebesar 6,3 juta per bulan atau 75,6 juta per tahun untuk bisa mencapai 8,3 M dalam waktu 15 tahun.
Dan di lain pihak, kalau misalkan kita bisa meletakkan kendaraan investasi atau kita punya instrumen investasi yang kinerjanya lebih tinggi lagi, bisa sampai 50% per tahun, maka kita cukup berinvestasi sebesar 1,7 juta per bulan atau sekitar 20,5 juta per tahun untuk bisa mencapai passive income yang 8,3. Sebetulnya ini bukan cita-cita yang terlalu tinggi, apalagi di masa tua butuh biaya mungkin saja bisa lebih tinggi dari masa sekarang. Karena kondisi kesehatan dan namanya kalau passive income atau masa pensiun, tapi nggak menikmati hidup, ya nggak asik juga. Jadi istilahnya bisa mencapai yang 10 juta per bulan nanti, supaya bisa pensiun itu tidak mudah. Tapi kalau semakin tidak dilakukan secepat mungkin dan cuma menunda, malah jadinya kan lebih beresiko. Jadi lebih baik sekarang kita tahu dan bisa mulai berpikir untuk mencari kendaraan investasi yang lebih cocok untuk kondisi keuangan kita sekarang ini. Karena kalau kendaraan atau instrumen investasi yang kita pilih sekarang ini terlalu lambat, Anda pasti nggak akan mencapai kebutuhan masa depan yang kemungkinan besar sangat penting itu. Jadi, orang itu bisa punya kinerja investasi yang tinggi bukan karena sekedar serakah, tapi karena kebutuhan atau butuh. Karena kalau kendaraan atau instrumen investasi yang kita pilih sekarang terlalu lambat, Anda pasti tidak akan mencapai kebutuhan masa depan yang kemungkinan besar sangat penting. Jadi orang tuh bisa punya kinerja investasi yang tinggi bukan karena sekedar serakah atau greedy, tapi karena butuh. Seringkali orang yang ngotot di instrumen yang mainstream tapi kinerjanya rendah sebetulnya karena tidak pernah berpikir dan menghitung bahwa kalau diletakkan di situ terus-menerus tidak akan pernah tercapai apa yang menjadi kebutuhan minimalnya. Sehingga pada saat sudah waktu pensiun ternyata dananya nggak cukup, harus bekerja lagi mungkin seumur hidup, padahal belum tentu punya kondisi fisik yang memungkinkan pada saat usia 55 tahun ke atas. Ini adalah mindset-mindset yang harus dibangun. Kami ingin memberikan suatu open mind di mana kita mencari suatu instrumen investasi yang kinerjanya tinggi. Itu bukan karena sekedar kita mau serakah kredit tamak, tapi karena kita memang perlu mengingat kebutuhan kita di masa depan juga besar, waktu yang terbatas dan kemampuan berinvestasi juga terbatas. Jadi, berapa kebutuhan dana pensiun Anda dan keluarga? Anda bisa melihat kira-kira tabel ini dicocokkan dengan keadaan sekarang. Apakah sudah memulainya? Kedua, kalau selama ini sudah dipersiapkan, maka Anda letakkan instrumen yang mana? Apakah yang masih 10% per tahun karena kurang bisa sampai tepat waktu karena kecepatan yang rendah? Dan ini yang berbahaya kalau kita tidak pernah menghitungnya. Alternatifnya hanya dua, yaitu satu, memperbesar jumlah investasi bulanan meskipun itu belum tentu memungkinkan bagi banyak orang karena income-nya tidak bisa seenaknya langsung naik atau berharap minta dinaikkan. Tapi ada alternatif lainnya yang mungkin bisa menjadi solusinya. Dua, meningkatkan kecepatan kinerja investasi dan juga dengan keamanan yang cukup. Karena dari kami akan ada suatu program solusi yang mana bisa memberikan kinerja yang cukup tinggi, tapi keamanan tetap ada. Jadi secara modal, Anda tidak akan mengalami volatilitas yang terlalu tinggi atau mengalami kerugian yang besar. Ini yang perlu kita hitung dan kita juga punya tips keuangan dari Robert Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki pernah mengatakan untuk menjadi kaya tidak ditentukan dari besarnya income, tapi lebih pada bagaimana mengelola income tersebut. Yang penting bukan besarnya penghasilan kita, tapi berapa banyak yang kita investasikan untuk memperbesar aset produktif. PT EduPlus International memiliki solusi kepada banyak orang untuk meraih tujuan-tujuan keuangannya. IC Gold 1, Financial Wealth Signal Service. IC Gold 1 merupakan paket produk dari robot trading emas otomatis di Local London yang bergerak di bidang futures, memiliki sifat agresif yang dikombinasikan dengan deposito atau setara yang memiliki sifat konservatif. Deposito adalah aset yang liquid, bisa dicairkan sewaktu-waktu dan dijamin oleh negara, sehingga IC Gold 1 diharapkan memiliki kinerja yang tinggi dengan tingkat volatilitas akan menjadi lebih baik. Nah, muncul pertanyaan, kenapa emas? Why gold? Gold atau emas adalah bentuk uang pertama dan terlama di muka bumi. Dari zaman ribuan tahun yang lalu, zaman nabi-nabi hingga kini. Bahkan sebelum munculnya mata uang, emas adalah uang pertama dan terlama di muka bumi. Dan emas adalah hal yang populer di Indonesia. Lahir, menikah, dan masih banyak sekali sendi-sendi kehidupan yang bersinggungan dengan emas. Emas juga adalah global currency dan anti-inflasi. Dari zaman ribuan tahun yang lalu, dari zaman nabi hingga kini.
Dan emas memiliki market yang luas dan likuiditas yang tinggi. Terbukti di sekitaran Anda ada mudah sekali menemukan toko emas, kios emas, pegadaian, dan lain-lain. Emas adalah persediaan alam dan terbatas jumlah karena buatan Tuhan, sehingga untuk mendapatkannya Anda perlu untuk melakukan kegiatan yang namanya penambangan. Dari situ muncul harga pokok produksi penambangan dalam emas. Berbeda sekali dengan mata uang yang merupakan buatan manusia. Dan emas adalah simpanan bank sentral di dunia. Bank sentral di Indonesia, misalnya Bank Indonesia, di Amerika misalnya The Fed, mereka memiliki kekuasaan untuk mencetak uang. Mereka memiliki kekuasaan untuk mendistribusikan uang. Tapi ternyata bank sentral di dunia memiliki simpanan berupa emas untuk bank sentral mereka. Dan emas bisa didapatkan dalam bentuk fisik maupun digital di zaman sekarang. Mari kita lihat data berikut ini. Pasar emas gold market di tahun 2019 mencetak transaksi di kisaran angka 2,6 triliun US dollar atau sekitar 39.000 triliun rupiah. Kita bandingkan sekarang di Indonesia di IHSG di tahun 2019 melakukan transaksi sebesar 600 juta US dollar atau sekitar 9 triliun rupiah. Jadi pasar masih berlipat-lipat lebih banyak daripada di IHSG. Sementara di Amerika sendiri, di stock marketnya di NYSE di tahun 2019 menghasilkan transaksi 28 miliar US dollar atau sekitar 420 triliun. Sementara untuk seluruh dunia untuk stock marketnya di tahun 2019 transaksinya sekitar 191 miliar US dollar atau sekitar 2.865 triliun rupiah. Nah, gold market sendiri hanya kalah oleh forex market atau pasar mata uang di tahun 2019. Mereka menghasilkan 5,3 triliun US dollar untuk transaksi mereka itu sekitar 79.500 triliun rupiah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gold itu sangat liquid, sangat besar kapitalisasinya sehingga memiliki posibilitas yang sangat kecil untuk digoreng-goreng. Nah sekarang mengapa deposito? Deposito adalah aset konservatif yang dijamin oleh negara hingga 2 miliar per nama. Deposito juga memiliki modal dan kinerja yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS, liquid dan bisa dicairkan sewaktu-waktu, dan deposito memiliki resiko gagal bayar yang sangat kecil sekali. Legal dan diawasi oleh regulator OJK serta Bank Indonesia, dan perusahaan kuat karena untuk membangun sebuah bank diperlukan modal entitas hingga triliunan rupiah yang berbeda dengan lembaga-lembaga ekonomi yang lainnya. Dan PT Deposito Internasional memiliki kerjasama yang erat juga dengan beberapa agen bank besar seperti Bank Standard Chartered, DBS, Sinarmas, dan BPR Jatim yang merupakan BUMD. Mengapa perlu ada porsi deposito? Yang pertama, bila terlalu besar porsi dana di account trading, maka tingkat resiko dan volatilitas akan menjadi lebih tinggi. Dan perlu keseimbangan dengan porsi konservatif untuk menurunkan resiko dan volatilitas sektor agresif. Dan ternyata ada ekstra kinerja dengan deposito tersetara berupa bunga dan keamanan. Dan potensi profit yang diharapkan dari IC Gold 1 ini adalah modal bisa berlipat ganda tiap 1-2 tahun. Sementara dilihat dari kinerja tahun 2020, profit produk ini sudah mencapai 130% dengan maksimal drawdown equity hanya kurang dari 15%. Halo Smart People, berikut ini adalah update rutin terkini dari kinerja IC Gold 1. Ringkasan informasi signal trading IC Gold 1 itu akan diberikan update setiap bulannya di awal bulan, di mana di sini sudah ada start sejak Januari 2017. Jadi di dalam signal trading IC Gold 1 ini kita akan rilis report setiap bulannya. Di sini Anda bisa lihat kinerjanya dalam kurun waktu sejak 2017 hingga 2021 atau dan seterusnya, di mana kita akan informasikan kinerja setiap tahunnya berapa dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020, ataupun sejak Januari 2017 hingga saat ini berupa ringkasan informasi yang terbaru yang akan dirilis. Nah selain itu, kita juga akan memberikan informasi kinerja sejak 1 bulan terakhir, sejak 3 bulan terakhir, sejak 6 bulan terakhir, sejak 1 tahun terakhir maupun sejak 3 tahun terakhir, maupun sejak awal tahun sejak 1 Januari 2017. Di mana total transaksinya pun kita juga bisa tahu berapa total transaksi yang terjadi di produk IC Gold 1 ini,
berapa juga minimum depositnya, berapa minimum top up, success fee-nya berapa per 3 bulan, dan berapa nilai signal rental maupun e-book-nya. Selain dari update ringkasan informasi terkait kinerja, juga ada update terkait kinerja bulanan maupun jumlah transaksinya. Jadi seperti yang kita lihat, kinerja bulanan ini kita tidak bisa mengharapkan setiap bulan pasti profit. Namun bisa dibilang harapan untuk melakukan withdrawal penarikan profit ideal adalah setiap 3-6 bulan sekali. Karena ada kondisi-kondisi di mana market mungkin mengalami koreksi atau stagnan, namun tidak terjadi volatilitas atau koreksi lebih dari 20%. Selain itu juga ada report jumlah transaksi bulanan, sehingga ada bulan-bulan yang mana transaksinya lebih banyak ataupun lebih sedikit. Namun kita juga memberikan report rata-rata kinerja bulanannya berapa persen, kinerja bulanan tertinggi kapan, kinerja bulanan terendahnya kapan, dan maupun berapa persen. Juga ada informasi terkait rata-rata transaksi bulanan tertingginya kapan dan berapa jumlahnya, maupun transaksi bulanan yang terendah kapan dan berapa jumlahnya. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait apa yang terjadi pada produk Signal Trading IC Gold 1 ini, dan kita juga bisa mendapatkan report-report yang rutin secara berkala terhadap perkembangannya setiap bulan sekali. Dan apabila Anda menjadi member, tentunya Anda akan tetap mendapatkan email update langsung dari broker transaksi-transaksi apa yang terjadi di akun Anda setiap harinya. Dan kalau Anda mau mengamati secara real time, Anda juga akan mendapatkan fasilitas trading monitoring dari PT EduPlus, sehingga Anda bisa memantau equity dan atau perkembangan akun trading Anda secara real time. Meskipun sebetulnya kalau di program IC Gold 1 ini sebetulnya karena investor member ini sudah menjadi bosnya, sehingga Anda tidak perlu lagi terlalu sering memantau akun trading. Menganalisa market itu sudah tidak terlalu dibutuhkan kembali. Mengingat Anda bisa mengharapkan possibility terjadinya passive income melalui program ini. Apabila Anda ingin tahu lebih lanjut atau ingin cek data historical sejak Januari 2017, silakan langsung hubungi PT EduPlus Internasional. Kantor kami berada di gedung perkantoran eksklusif di pusat kota Surabaya, yaitu Pakuan Center lantai 17 unit 10 di Jalan Embong Pelang nomor 1, 3-5. Kompleks Tunjungan Pasar 5, persis di sebelah Sogo, Surabaya. Atau bisa dengan cara telepon ke 031 9901 5025 pada jam kerja Senin sampai Jumat pukul 8.30 sampai 17.30. Atau bisa juga chatting via WhatsApp maupun Telegram ke nomor ini. Berikut ini adalah kunci sukses dalam trading menurut Alexander Elder yang biasa disebut sebagai 3M. Mindset, Money Management, and Method. Mindset sendiri memiliki 60% peluang atau kunci sukses dalam bertrading. Kita harapkan Anda bisa menghindari mental gambler atau mental penjudi, karena kesuksesan trader profesional itu bukan di jangka pendek, melainkan di jangka panjang atau long term. Kesuksesan jangka panjang bisa mendapatkan juga untuk compounding interest atau bunga majemuk, dan ini terbukti dari pemain-pemain yang sudah sangat pakar sendiri seperti Warren Buffett. Bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun sudah menerapkan ini dalam kehidupan perjalanan tradingnya, dan juga seperti George Soros. Selain itu juga mengutamakan safety, mempertahankan dana Anda dari kerugian besar. Ini adalah mindset yang harus Anda punya, mindset yang harus Anda miliki sebelum Anda melakukan trading. Dan juga win-win untuk mendapatkan manfaat, bukan win-lose atau malah lose-lose, tapi win and win. M yang kedua adalah money management yang berperan sekitar 30%. Di sini kita memakai kontrol open position amount, jadi kita memakai jumlah open posisi yang terkontrol. Kita menggunakan risk protection with stop loss, jadi proteksi resiko yang menggunakan stop loss itu sangat membantu sekali. Dan no high risk money management, di mana money managementnya tidak beresiko tinggi. No greed averaging down, jadi ketika rugi tambahin lagi, dipasang lagi. No switching, jadi tidak berganti-ganti manajemennya, tidak berganti-ganti polanya. Dan no martingale, itu adalah sebuah mirip dengan no greed averaging down, tapi ini di double. Ketika kalah, double, kalah, double, kalah, double. Dan M yang ketiga adalah metode yang berperan 10% di sini, di mana kita menggunakan metode-metode yang kekinian. Kita menggunakan price action, currency strength, kita menggunakan quantitative analysis, dan kita menggunakan juga optimize algorithmic, sehingga benar-benar data yang diterima itu bisa kita olah dan kita gunakan dengan metode yang tepat
untuk memaksimalkan hasilnya. Setelah what dan why, ini adalah hal yang paling seru, itu how. How to follow the signal trading of professional team. Di sini ada dua opsi untuk Anda mendapat signal trading tersebut dengan cara manual atau auto. Manual kita biasa menggunakan email atau SMS. Cara ini sebenarnya tidak terlalu kami sarankan karena satu, Anda mungkin tidak terlalu sering membuka email atau Anda mungkin tidak terlalu sering juga buka SMS. Dan ketika Anda mendapatkan signal trading tersebut, Anda dibutuhkan waktu untuk action itu kurang dari 1 menit. Sementara ketika Anda memilih yang auto, kita menggunakan platform digital di sini. Sehingga Anda bisa take action now, segera ketika mendapatkan sinyal, Anda bisa melakukan action sekarang. Dan kita menggunakan MetaTrader sebagai platform digital kita. Berikut adalah ilustrasi auto trading with robot atau IE. Mirip franchise di bisnis real, jadi mengcopy sistem bisnis dengan sistem bagi hasil atau profit sharing. Dan hanya membayar bila hasil sudah terjadi profit saja, tanpa biaya franchise fee di awal, tanpa menyediakan tempat atau tanpa pegawai, tanpa stok dan lain sebagainya. Likuiditas tinggi bisa ditarik sewaktu-waktu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dana di rekening pribadi masing-masing investor, resiko bisa dibatasi secara teknis maupun alokasi aset, kinerjanya transparan, bisa dipantau secara real time, dan ada opsi proteksi modal. Automatic signal with robot ini adalah sebuah fitur atau alat di mana seorang investor seperti menyalin semua transaksi dari satu akun trader ke dalam akun tradingnya secara otomatis. Hasilnya mirip dengan scanner digital, serupa hingga 89-99%. Hasil bisa diperbesar maupun diperkecil secara lot ratio. Keuntungannya, seorang investor akan mendapat kesempatan untuk memperoleh keuntungan dan kerugian yang serupa dengan trader yang dikopinya tadi. Robot atau expert advisor ini menggunakan fixed lot atau lot tetap, dan berapapun lot transaksi master, akun klien akan tetap open posisi dengan lot yang tetap, dan juga menggunakan lot ratio seperti yang bisa kita lihat di samping kita ini. Berikut adalah partner feature broker kami. Segregated Account di Clearing Berjangka, Fasilitas Clearing Berjangka Indonesia, juga tergabung di Sitna Sistem Informasi Transaksi Nasabah, KBI dan JFX, dan juga Citra, Clearing Info of Trades, ICH maupun ICDX seperti yang kita lihat di samping ini. Alokasi modal IC Gold 1A dan IC Gold FX 1A. Lalu dengan minimal penempatan modal $3.000. mana $3.000. 20%-nya dialokasikan ke trading emas itu sekitar $600. sementara 80%-nya dialokasikan ke deposito atau setara. Dengan harapan target double tiap 1-2 tahun dan pasti BEP 3-5 tahun. Sementara untuk Anda yang lebih konservatif, Anda bisa memilih Alokasi modal IC Gold 1A dan IC Gold FX 1A. dengan minimal penempatan modal $6.000. menanam $6.000. 5%-nya akan dialokasikan untuk trading emas yaitu sekitar $300. dan 95% akan dialokasikan untuk deposito bersetara. Dengan harapan target double tiap 1-2 tahun dan pasti BEP 1-2 tahun. Signal rental kita hanya $1.200 per 3 tahun atau $400 per tahun apabila modal $15.000 biaya signal sebelum aktivasi signal. Biaya kedua adalah success fee. Success fee akan free atau gratis bila kinerjanya kurang dari 15% per tahun. Dan hanya 2,5% per kuartal 3 bulan bila kinerja signal profit lebih atau sama dengan 3,75% dalam 3 bulan tersebut.
Apabila telah ditagihkan dan pembayaran success fee terlambat atau lebih dari 7 hari kalender, maka signal akan dihentikan dan bisa muncul penalti. Berikut adalah success fee simulation. Success fee simulation 1 atau contoh simulasi success fee yang pertama. Di contoh ini, kita asumsikan modal awal start dengan equity $15.000. Nah, di IC Gold 1 ini akan diberlakukan success fee 2,5% dari total modal tiap kuartal atau tiap 3 bulan apabila dari sisi trading mendapatkan kinerja lebih atau sama dengan 3,75% dalam kuartal yang sama. Jadi misalkan asumsinya di kuartal 1 atau 3 bulan yang pertama, equity misalnya menjadi $16.200. Artinya, profit di kuartal 1 itu adalah $1.200. Dari mana itu? Dari $16.200 dikurangi modal awal $15.000. Ada profit $1.200. Nah, kalau kita hitung $1.200 ini adalah profit atau kinerja 8% dari total modal yang 15.000 di 3 bulan sebelumnya. Jadi ada profit 8% dalam 3 bulan. Di mana apabila diberlakukan success fee 2,5%, maka perhitungannya adalah 2,5% dikali total modal pada saat itu, yaitu $16.200. Nah, itu adalah $405 yang merupakan success fee yang akan ditagihkan kepada follower atau investor. Sehingga akhirnya misalkan dari $16.200 itu ditagihkan success fee $405, kita asumsikan equity-nya di kuartal pertama tersebut akan menjadi net to investor adalah $15.795. Nah, itu adalah simulasi untuk kuartal pertama. Kita asumsikan lagi untuk kuartal kedua atau 3 bulan yang kedua itu, equity meningkat lagi menjadi $21.000. Berarti, profit di kuartal 2 itu adalah $5.205. Dari mana? Itu adalah $21.000 yang mana equity di kuartal kedua dikurangi $15.795.000. Equity kuartal pertama setelah dipotong success fee di kuartal pertama. Sehingga di kuartal kedua ini karena ada profit $5.205 dibandingkan kuartal sebelumnya, maka di kuartal kedua ini kinerjanya adalah 33%. Nah, 33% dalam kuartal kedua dan success fee-nya apabila diberlakukan 2,5%, maka perhitungannya adalah 2,5% dari total modal pada kuartal kedua yaitu $21.000. Sehingga nilai success fee-nya adalah $525. Sehingga apabila kita hitung setelah dipotong dengan success fee, equity investor atau follower di kuartal kedua akan menjadi $20.475, yaitu dari $21.000 dikurangi success fee $525 di kuartal yang kedua. Untuk contoh di kuartal berikutnya atau kuartal ketiga, kita asumsikan apabila equity meningkat lagi menjadi $27.000. Dalam hal ini, profit di kuartal ketiga adalah $6.525. Perhitungan itu didapatkan dari $27.000 di kuartal ketiga dikurangi equity dari kuartal kedua setelah dikurangi success fee yaitu $20.475. Jadi karena dari kuartal ketiga ini ada keuntungan $6.525, maka kinerjanya adalah 31,8% di atas benchmark success fee. Jadi akan ditagihkan success fee 2,5%, yaitu perhitungannya adalah 2,5% dikali $27.000, yaitu $675. Sehingga equity investor atau follower di kuartal ketiga diasumsikan adalah $27.000 dikurangi success fee $675 menjadi $26.325. Itu adalah equity net investor pada kuartal ketiga. Berikutnya, apabila diasumsikan di kuartal keempat equity menjadi $30.000. Jadi kalau kondisi seperti itu, maka profit di kuartal 4 adalah $3.675. Didapatkan dari $30.000 dikurangi equity kuartal sebelumnya, yaitu
US dollar, sehingga equity di kuartal keempat kinerjanya adalah 13,9% dalam 3 bulan, sehingga success fee 2,5% itu adalah 2,5% dikali 30.000 US dollar, yaitu 750 US dollar. Sehingga equity net investor to follower di kuartal keempat setelah 1 tahun lah istilahnya adalah 30.000 US dollar dikurangi success fee di kuartal tersebut, yaitu 750 US dollar. Sehingga net equity investor to follower di kuartal keempat atau setelah 1 tahun menjadi 29.250 US dollar. Sehingga kalau misalkan kita perhitungkan dari modal tahun awal itu 15.000 US dollar menjadi 29.250 US dollar net setelah dipotong biaya-biaya, maka kenaikannya dengan simulasi pertama ini adalah modal sudah berlipat ganda atau menjadi double dalam waktu kira-kira 1 tahun. Ini adalah simulasi yang pertama. Jadi dalam simulasi success fee yang pertama ini dalam 1 tahun, net profit investor adalah 14.250 US dollar. Sedangkan success fee untuk trader hanya 2.355 US dollar. Nah, dalam hal ini investor artinya sudah berhasil mendapatkan keuntungan dari modal awal menjadi hampir 2 kali lipat. Success fee simulation 2. Di sini ada asumsi modal awal investor atau follower sebesar 15.000 US dollar equity. Dan ada kondisi success fee sebesar 2,5% per kuartal atau per 3 bulan apabila kinerja bisa mencapai lebih atau sama dengan 3,75% per kuartal. Jadi apabila equity mengalami penurunan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, maka tidak perlu ada success fee di kuartal tersebut. Nah, asumsinya, misalkan di kuartal pertama ternyata equity dari investor atau follower mengalami koreksi sementara sehingga menjadi 14.500 US dollar atau ada kerugian sementara senilai 500 US dollar. Mengingat kinerjanya masih belum di atas 3,75%, maka tidak ada success fee yang ditagihkan pada investor atau follower di kuartal tersebut. Dalam hal ini, dana investor atau follower menjadi 14.500 US dollar di kuartal pertama. Nah, apabila di kuartal berikutnya equity misalnya diasumsikan naik menjadi 17.000 US dollar. Di kuartal kedua ini ada profit 2.500 US dollar dari kuartal sebelumnya. Nah, selama kinerjanya lebih dari 3,75% dalam 3 bulan tersebut, maka akan ditagihkan success fee. Dalam hal ini adalah 2,5% dari total 17.000 US dollar, yaitu sebesar 425 US dollar, dan equity net dari investor kita asumsikan adalah 17.000 US dollar dikurangi success fee-nya yaitu 425 US dollar, sehingga equity net adalah 16.575 US dollar di kuartal kedua. Nah, kita asumsikan lagi di kuartal ketiga ternyata equity dari investor atau follower menjadi 16.300 US dollar, di mana ada loss sementara senilai 275 US dollar. Sehingga di sini karena tidak ada kinerja yang lebih dari 3,75%, maka tidak perlu dibayarkan success fee kepada pihak trader dan equity di kuartal ketiga ini, sehingga tetap menjadi 16.300 US dollar. Diasumsikan kuartal berikutnya equity menjadi 21.000 US dollar pada kuartal keempat, yaitu profit mengalami peningkatan sebesar 4.700 US dollar. Di mana kinerja menjadi lebih dari 3,75% dalam 3 bulan atau dalam 1 kuartal ini. Dan apabila dihitung dengan success fee 2,5%, maka success fee yang harus dibayarkan adalah 525 US dollar. Sehingga equity di kuartal keempat setelah 1 tahun menjadi 2.475 US dollar. Dalam hal ini dalam 1 tahun atau 4 kuartal, net profit investor adalah 5.475 US dollar. Sedangkan success fee trader hanya 950 US dollar saja. Dalam hal ini apabila kita merujuk dari kinerja modal awal yaitu 15.000 US dollar, maka keuntungan ini sudah mengalami peningkatan di atas 30% dari total modal awal, di mana di dalam kondisi yang naik turun seperti ini dalam 2 kuartal, trader tidak bisa mendapatkan success fee karena masih mengalami koreksi kinerja, sehingga investor juga bisa tidak terbeban terlalu besar biaya-biaya karena masih ada koreksi kinerja. Demikian informasi simulasi success fee yang kedua ini.
Berikut adalah cara melakukan withdrawal atau penarikan dana. Penarikan profit bisa sewaktu-waktu karena dana ada di rekening nasabah masing-masing. Dengan catatan semua dana dan proses withdrawal dilakukan di account dan rekening member masing-masing. Eduplas tidak menerima atau menggalang dana. Terkadang muncul pertanyaan, apakah boleh tanpa deposito atau proteksi modal? Nah, untuk Anda yang memiliki dana kurang dari 300 juta rupiah, Anda boleh memilih dengan proteksi modal atau tanpa proteksi modal, di mana kita menggunakan deposito atau setara. Sementara untuk dana 300 juta ke atas, Anda wajib dengan proteksi modal yang kita gunakan itu deposito atau setara, yaitu sekitar 50 sampai 95%. Jadi, apakah boleh tanpa proteksi modal? Warren Buffett pernah memberikan nasihat untuk kita semua. Rule number 1, never lose money. Rule number 2, never forget rule number 1. Jadi untuk apa berdebat dengan orang kaya seperti beliau? Jadi mari mulai berkomitmen jangka panjang di instrumen yang sesuai untuk menyiapkan dana masa depan yang cukup demi financial freedom diri sendiri dan keluarga tercinta. Lebih tepat dan lebih cepat akan lebih baik dan lebih bijak. Albert Einstein sebagai orang tercerdas yang pernah hidup di muka bumi pernah berkata, compound interest atau bunga majemuk adalah the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it. Jadi siapapun yang mengerti itu akan mendapatkan manfaat, and who does not atau he who does not face it atau dia yang tidak mengerti, dia tidak mendapat manfaat. So, buat apa kita berdebat dengan orang sejenius beliau? Segera bergabung di IC Gold 1 dengan komitmen minimal 15.000 US dollar. Ekspektasi kinerja modal berlipat ganda dalam 1-3 tahun tergantung pilihan Anda, IC Gold 1 atau IC Gold 2. Pemantauan trading, monitoring equity, dan daily statement email. Start now, commit now for our own future. Nah, siapa saja yang cocok? Bisa investor, bisa pebisnis, bisa ibu rumah tangga, bisa fresh graduate, dan siapa saja dari semua kalangan hanya dengan dana minimal 15.000 US dollar dan mau start berkomitmen meraih financial freedom untuk diri sendiri dan keluarga. Dapatkan fasilitas cicilan 0% 3-24 bulan dari 16 bank besar penerbit kartu kredit seperti BCA, BNI, Bank BRI, dan Anda bisa lihat di samping saya. Dan berikut adalah seminar-seminar dan workshop yang pernah diadakan oleh PT Eduplas Internasional. Take action now, hubungi tim Eduplas dan mari bergabung. Dapatkan peluang bisnis, dapatkan info lebih lanjut hanya di Eduplas.